Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan dan saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang tanya jawab di kolom komentar atau di WA ya. Jadi kebetulan di sini tuh ada yang bertanya di namanya kolom komentar ya. Jadi di sini ada yang tanya, "Bro, kok jarang upload video?" Jadi waktu pas dulu itu sempat ada pekerjaan yang harus gua lepas YouTube-nya. Jadi gua nggak bisa standby di YouTube. Dan sekarang udah bisa, jadi di sini saya bisa upload terus ya. Dan dia request boleh nggak jalur kabel kiprok atau sambungan bikin full DC e-making. Semoga dibaca dan dibuatkan video. Oke, jadi buatkan jalur kiprok. Menurut saya untuk kiprok di motor e-making itu udah normal ya. Maksudnya kelistrikan. Kiprok itu kan berfungsi untuk menguatkan kelistrikan kalau nggak salah. Jadi menstabilkan kelistrikan di motor gitu. Jadi kalau misalnya terjadi masalah atau apa, kurangan daya dan lain-lain, kiprok itu berfungsi sebagai itulah ya. Gue juga kurang paham banget untuk detailnya, tapi yang cara garis besarnya mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang tahu masalah kiprok atau lebih paham tentang kiprok, kalian tanya apa? Bisa sertakan aja di kolom komentar. Kita tanya jawab di sana gitu. Jadi dia itu tanya full DC di motor e-making. Sebenarnya masalah full DC di motor e-making itu gue pernah jawab juga di YouTube. Sebenarnya untuk motor e-making itu dia entah semi entah DC sudah gitu. Jadi kalau misalnya kita nyalakan, nah di sini tuh sebenarnya dia udah nyala, tapi ini untuk punya gue itu udah gue custom sendiri. Ini ada beberapa kabel yang memang gue pindah sendiri buat biar dia itu langsung nyala gitu. Jadi di sini tuh untuk yang benar-benar DC itu di bagian bawahnya gitu. Dia udah langsung nyala senjanya. Nah, ini kita nyalakan. Nah, untuk motor e-making itu sebenarnya kalau misalnya lampu utamanya, kalau misalnya DC full benar-benar DC, itu dia itu pas kita nyala ya, itu dia tuh nggak kedip-kedip walaupun kita pakai LED dan lain-lain gitu. Kalian paham nggak yang gua omongin? Jadi kalian pernah kan melihat motor NMAX, motor-motor Matic dan lain-lain yang menggunakan full DC untuk lampu utamanya, dia itu nggak akan kedip-kedip gitu. Entah gimana ceritanya, itu nggak akan kedip gitu. Ya kedip mungkin sedikit doang. Nah ini sebenarnya itu kayak kalau misalnya kita gas, dia itu akan kenceng. Nah ini kalau misalnya kita gas, dia itu akan kayak yang tadinya itu agak redup, dia tuh akan terang gitu. Jadi kalau misalnya kita gas, dia itu terang. Dan itu arusnya itu masih mengikuti mesin ya cuy. Dan gimana caranya kita ubah dari yang AC yang masih ngikutin dari mesin itu ke full DC? Gue itu lagi mempelajarin. Mungkin kalian ada yang paham tentang full DC di motor e-making. Kalian bisa komen aja di kolom komentar. Mungkin gue akan coba kulik-kulik lagi tentang full DC di motor e-making. Jadi untuk yang V1 ya, ini khusus buat V1 versi yang awal-awal, yang 2000 berapa itu, yang belum LED batoknya gitu. Nah ini kan yang masih bohlam ya cuy. Nah itu dia belum full DC, benar-benar pure full DC. Yang baru full DC itu yang lampu senjanya doang gitu. Yang lampu utama dia itu masih belum. Mungkin karena ada beberapa arus yang memang masih belum kuat, harus diperkuat lagi atau lain-lain. Aku juga belum paham. Aku belum mengulik sedalam itu untuk motor e-making tentang full DC dan AC gitu. Mungkin kalau misalnya besok kalau ada informasi seputar lampu utamanya gue ubah menjadi full DC, gue akan coba ya cuy. Karena agak ribet juga kalau misalnya gue terapin di motor gue, terus kalian tuh berbeda gitu. Jadi kadang itu kabelnya itu ada yang berbeda warnanya gitu. Waktu pas kita terapin malah jadi salah gitu. Oke, untuk pembahasan full DC sama AC DC ya di motor e-making kurang lebihnya seperti itu aja. Ya cuman sharing doang lampu motor e-making itu full DC atau AC gitu. Kalau misalnya diubah jadi full DC kelistrikannya semuanya di motor e-making, itu gue belum tahu gitu. Ini udah ngikut
arus DC, atau maksudnya arus DC itu arus yang dari aki ya cuy. Ini udah ngikut aki. Nah rating juga. Nah ini rating. Dan yang ini lampu utamanya ini udah gue ikutin arus aki, tapi cuman waktu pas onnya doang gitu. Tapi kalau misalnya waktu pas dinyalain, dia itu langsung kembali lagi ke ikut mesin gitu. Tapi ya menurut gua nganuin kayak gini itu cuman buat pas gua nyalain di dalam, dia itu bisa terang gitu. Kadang kalau misalnya tempat gua itu mati lampu, jadi harus nyalain motornya terus gitu buat di dalam, karena di dalam tuh kedap udara ya, nggak kedap banget tapi lumayan lah gitu. Kalau misalnya masuk asapnya cuman mondar mandir sih doang. Jadi gua setel ke ubah jadi DC pas awal nyala doang. Tapi kalau misalnya waktu mesinnya nyala, dia itu masih AC cuy. Dan kalau misalnya kita ubah gitu lampu LED-nya, jadi ini kan lampu bohlam, kita ubah ke LED, itu bagus enggak gitu? Menurut gue ya sama-sama aja. Maksudnya biasanya kalau misalnya lampu-lampu yang sudah bagus atau yang harga 100-an atau 150 ke atas, itu biasanya udah ada converter buat AC DC gitu. Jadi bisa buat yang AC atau yang DC gitu. Jadi semuanya bisa gitu. Kurang lebihnya seperti itu aja untuk pembahasan arus di motor remaking. Gue minta maaf kalau misalnya ada kekurangan. Masih banyak banget pertanyaan dari kalian tentang arus di motor remaking, kalian ubah itu gimana dan lain-lain. Gue belum punya waktu spend banyak buat eksperimen lagi tentang motor remaking, karena terbatasan waktu. Gue masih ada waktu yang gue harus lakuin seperti kayak jualan ya. Salah satunya ini buat kalian yang pengen beli lampu gaban ya. Gue malah promosi anjir. Lampu gaban di motor remaking ini bisa cek aja di deskripsi. Ini harganya sekitar 100 ke atas lah ya, di bawah 200. Ini yang baru lampu kota doang gitu. Jadi ada lampu strip sama lampu yang matanya gitu. Ini warna biru tapi nggak terlalu kelihatan kalau misalnya pas pagi ya. Yang kelihatan bener-bener tuh yang warna merahnya. Kalau misalnya dari jauh tuh cakep cuy, beneran. Warna merahnya cakep. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa di kolom komentar atau di WA. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja untuk pembahasan AC DC di motor remaking ya. Ya buat kalian yang misalnya ada yang bertanya ya, mohon maaf kalau misalnya belum bisa dijawab. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf ya, malah cuman bacot doang. Mat.